Ya, jadi kita mulai dengan tema imunku adalah firman Tuhan Maha Kuasa, yang firman Tuhan Maha Kuasa dan Maha Tinggi. Ya, sesuai dengan Mazmur 91. Jadi Mazmur 91 ayat 1 dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ayat 2, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, kita bahas satu-satu ayat 1 dulu. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kita baca versi bahasa Inggris King James ya. He that dwelt in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Jadi begini. Kita fokus kepada kata-kata duduk dalam lindungan. Nah, ini dwell in the secret place. Dan satunya lagi abide under the shadow. Ya. Nah, dwell itu apa? Abide itu apa? Nah, kalau dwell itu tinggal, menetap, untuk permanen, begitu ya. Nah, jadi kita menetap tinggal permanen di secret place. Bahasa Indonesianya dalam lindungan yang maha tinggi, tapi bahasa Inggrisnya secret place, tempat rahasia. Jadi kita harus tinggal permanen di sana, tidak keluar masuk, di dalam tempat rahasia Tuhan. Ya. Nah, kalau berbicara secret place, rahasia, itu adalah tempat keintimannya, tapi kita baru bahas ya. Nah, di sini dikatakan akan shall abide under the shadow. Nah, abide itu ada dua pengertian. Pengertian pertama itu tinggal juga, tapi dalam jangka waktu tertentu, bukan permanen. Ya, jadi tinggal jangka waktu tertentu, bukan permanen, di bawah bayang dari Tuhan Almighty, Tuhan Maha Kuasa, gitu ya. Nah, kenapa dikatakan tidak permanen sementara? Karena kita di bumi, jadi kita di bawah bayang Tuhan Maha Kuasa. Kalau sudah masuk surga, ya tidak di bawah bayangnya lagi. Jadi ini posisi di bumi. Nah, abide yang kedua itu adalah accept, setuju, menerima untuk dilakukan, yaitu ketaatan terhadap perintah Tuhan. Nah, jadi shadow adalah bayangan dari Tuhan Maha Kuasa. Apa itu bayangan? Tuhan adalah Allah yang kita sebut Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus adalah firman itu sendiri. Nah, jadi bayangan dari firman pasti sama dengan firman. Nah, cuman bayangan itu berbicara satu wilayah yang ada batasannya, yang sesuai dengan yang aslinya, yaitu firman itu. Nah, jadi shadow, kita berada di dalam bayang-bayang Tuhan, bayang-bayang firman, ya, itu berarti kita tidak keluar dari firman Tuhan. Ya, kalau kita berdiri di atas ada matahari yang agak miring dikit, kan ada bayangannya di lantainya. Nah, lantainya itu adalah bayangan firman, dan bayangan yang hitam itu adalah area firman. Jadi kita bergerak setiap hari
perbuatan dan perkataan tidak keluar dari firman. Nah, itu namanya abide. Jadi kita taat terhadap perintah Tuhan yang untuk di bumi ini. Nah, itu namanya abide under the shadow of the Almighty. Nah, Tuhan dengan segala kekuatan kuasanya, Dia menjaminkan pakai kata-kata Most High dan Almighty. Most High itu adalah maha tinggi, tidak terbatas. Dia yang paling tinggi. Nah, itu jaminan. Satu lagi dia katakan Tuhan Almighty, maha kuasa. Maha kuasa itu udah mentok. Jadi dia yang pemegang kekuasaan seluruh alam semesta. Jadi maksudnya dua perkataan super itu Tuhan bilang itu adalah jaminan yang tidak usah ragu bagi orang-orang yang tinggal permanen di secret place dan bergerak tidak keluar dari firman. Nah, itu. Nah, secret place itu apa? Ya bayang-bayangnya daripada Almighty itu. Ya kan? Nah, bayang-bayang ketika kita di dalam bayang-bayang itu, nah itu secret place. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa mendeteksi, yang bisa menyerang kita. Karena kita berada di tempat rahasia. Gitu ya. Nah, di dalam bayang-bayang itu juga, itu adalah boleh dibilang perkataan dan perbuatan kita tidak keluar daripada firman. Yang artinya kita itu berbuah. Kenapa? Nah, bayangan Tuhan itu kan tidak tetap. Tetapi Tuhan adalah yang dinamis. Tuhan yang selalu bergerak. Jadi bayangan Almighty itu juga bergerak. Ya. Yohanes 5:17 dikatakan gini. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Filipi 1:22 dikatakan gini. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Gitu. Nah, jadi Bapakku bekerja, ini Tuhan Yesus yang bilang. Jadi bayangan Almighty itu selalu bergerak dinamis. Dan Tuhan Yesus pun mengikuti daripada bayangan Bapaknya yang bekerja. Bergerak. Dan bekerja itu di kacamata Tuhan itu adalah memberi buah. Berbuah adalah perkataan dan perbuatan. Berarti perkataan dan perbuatan kita tidak boleh keluar dari bayang-bayang Tuhan Almighty itu. Keluar dari firman. Nah, itu yang dimaksud tempat secret place, yaitu tempat keintiman dengan Tuhan, di mana gambaran pasangan suami istri kalau sedang intim selalu di tempat rahasia, di dalam kamar dikunci, hanya berdua saja. Ya, tidak ada yang bisa intervensi. Ya, dan akhirnya di sana terjadi pembuahan. Nabur benih, pembuahan dan berbuah. Begitu ya. Nah, itu adalah di tempat secret place di mana kita harus tinggal permanen intim dengan Tuhan. Ya. Nah, orang yang seperti ini dia akan berkata, Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, nah posisi kita seperti di ayat 1. Kita tinggal di secret place. Dan kita tinggal dan taat di bawah bayang-bayang Tuhan Almighty. Ya baru ada yang namanya 100% tempat perlindungan dan kubu pertahanan kita. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menembus, mencelakai kita. Bahkan orang lain membuat jebakan pun tidak akan mengenai kita. Ya. Nah, ini ayat 1 dan ayat 2. Di ayat 3 dikatakan gini. Sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung
dari penyakit sampar yang busuk. Ya, nah jadi jangankan ada malapetaka yang tidak disengaja, bahkan kalau ada yang setting pun, manusia maupun iblis setan tidak akan mengenai kita, gitu ya. Dan penyakit-penyakit sampar ini berbicara wabah, ya, itu juga tidak akan mengenai kita. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Nah, kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Ya, kalau bahasa Inggrisnya dikatakan shield, perisai, dan buckler. Di sini bahasa Indonesia pagar tembok, bahasa Inggrisnya itu ikat pinggang. Bukan pagar tembok, ikat pinggang. Ya, ikat pinggang adalah berbicara kebenaran. Di Perjanjian Baru dikatakan perlengkapan senjata Allah, ikat pinggang adalah kebenaran. Kebenaran adalah firman Tuhan yang hidup. Dia akan menjadi perisai. Jadi terhadap apapun yang tidak kelihatan, yang kitanya juga nggak tahu cara perangnya gimana, karena musuhnya nggak kelihatan, seperti virus-virus corona itu, ada satu firman kebenaran yang akan melindungi kita. Ya, shield itu perisai. Perisai itu berbicara iman, ya kan? Perisai iman. Nah, di sana yang akan menolak semua settingan dari luar yang jahat, bahkan wabah-wabah penyakit termasuk virus corona dan lain-lainnya tidak akan mengenai kita. Ya, bahasa Indonesianya kita itu ditudungi pakai sayap burung Raja Wali. Ya, gambaran Tuhannya sayap burung Raja Wali. Jadi kita di bawahnya, gitu ya. Oke, ayat 5 dikatakan gini, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ya, kedahsyatan malam, takut berarti ada teror. Malam itu berbicara kegelapan, tidak kelihatan. Jadi secara fisik mata tidak kelihatan, tetapi itu ada serangan. Nah, Tuhan ngomong jangan takut. Ya. Nah, kalau di siang itu ada panah, itu kelihatan. Jadi itu serangan yang kelihatan. Nah, tapi juga tidak masalah. Itu akan Tuhan luputkan. Begitu ya. Nah, ayat 6 dikatakan begini. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Sekali lagi, penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Penyakit sampar itu seperti wabah, boleh dibilang kayak corona sekarang, virus gitu ya, di dalam gelap. Nah, kita kan nggak bisa lihat, gitu ya, nggak bisa lihat tertularnya itu kayak gimana. Kita juga nggak ngerti dari siapa dan gimana, nggak tahu. Nah, itu berbicara di dalam gelap. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Nah, sama. Wabahnya ini menular di waktu petang dalam gelap, sama virus corona. Walaupun siang kita juga nggak bisa lihat virusnya, ya, tetapi itu terus bergerak walaupun tidak secara fisik kelihatan mata. Itu yang artinya petang. Tapi sekali lagi adalah jaminan dari Tuhan tidak akan kena. Cuman ayat 6 ini ada uniknya, ada lebih jelas bagusnya kita lihat bahasa Inggris, ya. For the pestilence walk in the darkness. Nah, ini masih biasa, penyakit sampar berjalan dalam kegelapan. Jadi di dalam gelap itu ada serangan, maksudnya bukan gelap malam, ya. Secara fisik tidak kelihatan, tapi ada serangan. Jadi kita nggak sadar, bisa tertembus, terkena tanpa kita tahu, maksudnya begitu. Tetapi di ayat B-nya ini
for the destruction, ya, for the destruction, merusak, was it at noonday. Nah, jadi ternyata noonday itu berbicara siang. Siang ternyata ada pengerusakan juga, tapi kan kelihatan karena di siang hari. Nah, apa itu pengerusakannya? Itu berbicara wasted, ya, WASTETH, bentuk lampau dari was. Nah, was itu apa? Was itu adalah pemborosan. Jadi yang tidak perlu, tapi bersifat merusak. Dan di siang hari, gitu ya. Siang hari berarti kelihatan nyata di depan kita ada pemborosan yang merusak. Nah, itu akan Tuhan luputkan. Tetapi apa itu? Destruction wasted at noonday. Pemborosan yang merusak di siang hari. Siang hari aktivitas kita pemborosan. Mungkin ya, tafsiran saya yaitu foya-foya belanja yang tidak perlu, yang bisa mengakibatkan merusak. Ya, namanya pemborosan itu mestinya nggak keluar uang, tapi keluar uang. Ya, nah teman-teman tafsirkan sendiri, karena ini luas sekali dan pasti teman-teman yang mendengarkan dapat rema. Ya, merusak, pemborosan yang merusak di siang hari. Ya, banyak belanja, nongkrong, keluar uang yang mestinya nggak keluar uang, gitu ya. Belanja yang nggak karuan, belanja yang luxury berlebihan, gitu ya. Nah, ini tidak bijak dalam mengatur keuangan, sepertinya begitu. Tapi pasti dari pribadi kita nanti Tuhan berbicara masing-masing. Ya, pengerusakan apa di siang hari. Karena ini bisa kita lawan karena kelihatan. Kalau di dalam kegelapan tidak kelihatan. Kita benar-benar mengandalkan iman kepada Tuhan Yesus. Ya. Ayat 7. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ya, 1.000 di sisi kita, 10.000 di sebelah kanan, itu tidak akan menimpamu. Jadi di sekitar kita banyak yang kena, gitu ya. Ayat 8, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Jadi kalau di sekitar kita banyak yang kena, ini sepertinya wabah gitu ya, bencana gitu ya. Karena banyak ya, bukan satu-satu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Nah, jadi terhadap rebah itu ayat 7 ya, itu adalah pembalasan terhadap orang-orang fasik. Nah, ini apakah wabah corona itu pembalasan terhadap orang-orang fasik? Nah, itu yang kita tidak tahu pasti. Ya, nah, bisa iya, bisa tidak. Kalau iya, tapi ada orang yang Kristen benar kena corona juga, gitu ya. Tapi tidak tahu. Tapi yang rebah di sekeliling itu pembalasan Tuhan terhadap orang fasik. Nah, apa itu orang fasik? Orang fasik adalah orang yang percaya Tuhan, yang beragama tapi tidak melakukan perintahnya. Bahkan perbuatannya adalah jahat di mata Tuhan dan dosa. Itu adalah fasik. Ya. Dan jika ada orang fasik bersinggungan dengan kita, melukai kita, maka jangan kita yang balas. Tuhan sudah bilang, Tuhan yang balas. Tetapi kalau kita yang membalas, ya berarti sudah kita balaskan. Dan perbuatan salah kita, pembalasan terhadap orang fasik,
itu membuat kita berdosa, kita melakukan melawan kehendak Tuhan. Jadi pembalasan di tangan Tuhan, hak Tuhan. Haknya kita mengampuni, begitu saja, ya. Nah, jadi hati-hati seperti ini ya. Dan kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Berarti ini adalah berbicara tidak jauh kejadiannya ya. Sebatas pandangan mata gitu ya, di lingkungan gitu ya, yang kena ya. Oke. Ayat 9 dikatakan begini. Sebab Tuhan adalah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Dalam bahasa Inggris, because thou hast made the Lord my refuge, tempat pelindunganku, ya Tuhanku itu, the most high, thy habitation. Nah, dia dibilang Tuhan yang maha tinggi itu adalah habitat saya. Nah, gini. Apa itu habitat? Habitat adalah tempat tinggal yang cocok untuk kita hidup. Berarti keluar dari habitat kita bisa mati. Ya, untuk waktu yang tidak lama kita bisa mati. Nah, cocok nggak dengan dwell in the secret place, di mana kita berdiam permanen? Itu habitat kita di secret place, di wilayah firman Tuhan, berbuat dan berkata-kata. Nah, itu habitat kita, tidak keluar dari bayang-bayang Tuhan Maha Kuasa, God Almighty, yaitu firman-Nya. Ya, jadi jelas berbuah itu adalah satu keharusan, itu tanda kita ada bergerak di dalam bayang-bayang Tuhan, dalam bayangan Tuhan gitu ya. Bayangan Tuhan kan cuma satu ya, bukan banyak. Nah, jika kita berbuah seperti itu, maka di ayat 10 dikatakan, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ya, dan ini malapetaka dan tulah ini bukan akibat daripada orang fasik, tetapi ya kita tidak tahu, hidup di bumi ini ada banyak kejadian misteri yang kita nggak ngerti, malapetaka ya. Tetapi pasti orang yang berada di dalam bayangan Tuhan tidak akan kena malapetaka dan tidak akan kena tulah. Tulah itu wabah, kutuk gitu ya, akan mendekat kepada kemahmu. Tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Lah, kemah ini kan berbicara rumah. Saya jadi ketawa. Kenapa? Karena anjuran di seluruh dunia adalah jangan keluar rumah. Ya, tapi di ayat 10 tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Loh, kan mantep ayat 10 ini. Berarti kan kalau ada seperti itu, jangan keluar rumah, di dalam rumah. Di dalam rumah aman gitu ya. Ya, ini sepintas saja gitu ya. Tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu gitu ya. Jadi wilayah di dalam rumah kita itu ada keamanan yang Tuhan berikan, perlindungan dari Tuhan yang Maha Kuasa, dari tempat yang Maha Tinggi. Ya. Oke, jadi tetap stay at home ya. Jadi tetap di dalam rumah, anjurannya ya sesuai firman kayaknya ya. Ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Nah, di segala jalanmu ini kan berbicara berbuah. Yang kita lakukan ya, perbuatan. Nah, kalau perbuatan kita itu di dalam bayangan Tuhan, ya, shadow of the God Almighty. Nah, itu rupanya ada Tuhan perintahkan banyak malaikat, karena malaikat-malaikatnya ya menjaga.
Makanya kita dijamin 1000% ada keamanan. Baik di dalam kelihatan dan yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan dia ada malaikat. Bahkan yang kelihatan pun malaikat tetap bekerja dengan kita tidak bisa melihat. Tetapi yang jelas setiap anak-anak Tuhan yang tidak keluar dari bayangan Tuhan, ya, itu ada banyak malaikat yang melindungi kita. Nah, itu dijamin, ya. Dan 12, mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kamu jangan terantuk pada batu. Loh, di jalan, segala jalan kita yang itu adalah jalannya Tuhan juga, jalan lurus, ternyata ada batu, ya. Nah, terantuk maksudnya apa? Jangan kesandung batu. Nah, kalau ngomong kesandung batu berarti batunya kecil. Jangan terantuk, jangan kesandung. Kalau batu gede bukan terantuk, nabrak, ya kan? Nah, karena ini batunya kecil, terantuk. Jadi banyak anak-anak Tuhan rupanya sudah benar di jalan Tuhan, tapi bisa tersandung, gitu ya. Dan batunya pasti di bawah. Ya, kalau anak-anak Tuhan di jalan Tuhan sudah baik dan kepalanya terus lihat ke atas, yang berarti sombong, bisa terantuk kepada hal-hal yang kecil yang adanya di bawah. Nah, jadi di sini perlindungan Tuhan itu sempurna melalui malaikat-malaikatnya, tetapi kepala kita juga harus melihat ke bawah, yang artinya rendah hati, tidak boleh sombong, begitu ya. Nah, banyak hal-hal kecil bisa menjatuhkan hamba-hamba Tuhan yang besar. Jadi bukan hal-hal besar, hal-hal kecil. Kalau hal besar pasti nabrak dan itu pasti tidak berhasil untuk seperti itu ya. Yang besar-besar, yang kecil-kecil, nah itu yang kadang diremehkan, yang sombong, nah itu justru menjadi batu sandungan bisa. Ya. Jadi di jalan Tuhan bukan berarti tidak ada batu sandungan. Ya. Siapa yang salah? Tidak ada yang salah. Cuman untuk menjaga kita supaya kita tetap rendah hati. Karena ada batu-batu kecil di dalam jalan kebenaran itu. Tidak 100% lurus mulus, begitu ya. 13. Singa dan ular kedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Nah, ini ada dua bagian. Singa dan ular kedung kita langkai. Tetapi anak singa dan ular naga kita injak. Begitu ya. Kita lihat. Singa itu dan ular kedung kita langkai. Singa itu di ayat lain dikatakan, singa itu mengaum-ngaum. Jadi yang dikhawatirkan, ditakutkan daripada singa bukan gigi, bukan gigitannya, aumannya. Apa itu aumannya? Adalah perkataan singa itu. Apa perkataan singa? Kalau iblis itu berkata-kata, itu selalu menghasut kita. Ya, pengajarannya, hasutannya mendorong kita untuk berbuat dosa. Nah, itu tidak kita responi, kita langkai. Ya. Nah, perkataan auman singa itu diibaratkan juga seperti ular kedung yang beracun. Begitu kita dengar, accept, bisa juga penyesatan, bisa juga macam-macam, tapi itu beracun. Dan begitu kalau kena itu susah. Makanya kita harus benar-benar intim sama Tuhan. Dan kita akan diluputkan dengan kita punya roh sensitif kepada Tuhan gitu. Jadi singa dan ular kedung akan kita langkai. Jadi kita abaikan, kita tidak respon gitu ya. Nah, ayat B-nya, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Nah, ini berbicara sudah perang. Karena sudah bersentuhan, injak. Cuma nasib kita, takdir kita, destiny kita yang menang. Ya, itu udah pasti gitu ya.
dan anak singa dan ular naga. Kita baca ya. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya. Kejadian 3 ayat 15 ini berbicara kita meremukkan kepala ular. Karena ayat sebelumnya berbicara kepada ular ini Tuhan ya. Jadi keturunan perempuan yaitu keturunannya Tuhan Yesus, yaitu kita sendiri, akan meremukkan kepala ular. Kepala ular itu kita udah tahu, pola pikiran ular yang jahat, yang licik. Nah itu ketika kita ada kebenaran, nah itu akan kita remukkan di dalam pikiran kita yang lama. Makanya terjadilah pertobatan. Ya, itu berbicara menginjak. Ya. Nah, terus Wahyu 12 ayat 9 dikatakan gini. Dan naga besar itu si ular tua. Ya. Jadi ular naga yang tadi disebutkan itu rupanya ular tua, naga besar itu. Dikatakan ular naga. Jadi ular naga yang dikhawatirkan adalah itu ekornya, yaitu pengajarannya. Ya, di firman Tuhan katakan naga itu dengan ekornya menyeret sepertiga bintang malaikat di surga. Ya. Nah, anak singa ini adalah berbicara roh-roh jahat juga, anak-anak iblis juga, karena singanya kan iblis. Mungkin anak singa ini yang berbicara kepada nabi-nabinya setan gitu ya. Nabi-nabinya setan yang mengajarkan dusta, seperti banyak aliran-aliran sesat di Kristen ya. Aliran-aliran sesat, pengajaran-pengajaran sesat. Nah itu sepertinya anak-anak singa. Dan kita injak. Ini berbicara peperangan doktrin. Sudah berbicara firman kebenaran yang mau dibelokkan, tetapi kita tidak. Karena kita mempunyai pengertian yang diberikan dari Tuhan berupa rema-rema itu dan Roh Kudus yang membawa kita dalam kebenaran pertobatan. Jadi kita tidak ikut, tetapi kita malah menginjak. Jadi rupanya anak singa itu nantinya ya dengan firman yang asli kebenaran itu kita bisa menang. Ya. 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bahasa Inggrisnya, because he had set his love upon me, therefore will I deliver him. Therefore will deliver him. I will set him on high, because he had known my name. Jadi, hatinya yang melekat kepadaku, Tuhan bilang, bahasa Inggrisnya adalah orang yang mengeset hatinya dengan sengaja untuk mencintai Tuhan. Nah itu namanya, hatinya melekat. Jadi kita set hati kita, cintanya hati kita hanya untuk Tuhan. Nah, waktu kita berkomit, udah set hati kita hanya untuk Tuhan. Nah, Tuhan bilang, aku akan meluputkannya. Nah, ciri-ciri hati yang mencintai sama Tuhan seperti tadi. Ya, tinggal, dwell in the secret place, dan abide in the shadow of God Almighty. Ya, tinggal permanen di secret place, dan tinggal bergerak di dalam bayangan Tuhan. Maka kita akan diluputkan
dan dibentengi. Nah, terus dikatakan I will set him on high. Jadi Tuhan yang mengeset jalannya, dia susun kita on high, ditinggikan. Makanya perlu kerendahan hati. Itu ya, supaya tidak tersandung hal-hal yang remeh. Nah, cuman ada bahaya kalau sudah Tuhan set kita di ketinggian. Nah, ini bahaya. Karena banyak hamba-hamba Tuhan jatuhnya bukan waktu di tempat rendah, waktu di tempat tinggi. Ini bahaya sekali, ya. Nah, ayatnya terakhirnya, because he had known my name. Karena orang itu mengenal namaku. Nah, ini akibat kita mencintai Tuhan dengan sengaja, ya. Dan itu ada pertumbuhan pengenalan akan Tuhan, ya. Nah, pengenalan akan Tuhan, jika itu bertumbuh, rema-rema wahyu membawa pertobatan dan berbuah, dan itu adalah tanda keintiman kita sehat dan benar kepada Tuhan Yesus. Jika kita ngomong intim tapi pengenalan akan Tuhannya tidak bertumbuh, ada kesalahan intim. Jadi kita cuma ngomong tok intim, tetapi sebenarnya kita tidak intim dengan Tuhan. Karena kita tidak mengenal Tuhan. Ya, kita jarang masuk atau bahkan banyak orang ngomong intim tapi tidak mau masuk di dalam secret place-nya Tuhan. Keintiman dengan Tuhan berduaan di satu ruangan tertutup. Tidak, begitu ya. Ini bukan ruangan tertutup, bukan fisik loh ya. Maksudnya ruangan tertutup itu perlindungan sempurna di bawah bayangan Tuhan. Nah, orang yang seperti ini yang kenal kepada Tuhannya karena keintiman yang benar. Ayat 15 dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Nah, doanya dijawab Tuhan. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Sekali lagi, orang yang sudah hebat, Tuhan set him on high, di posisi tinggi, orang mencintai Tuhan, tidak kena batu sandungan, luput daripada tulah, malapetaka maupun wabah. Tetapi masih ada kesesakan dalam hidupnya. Dan sekali lagi, karena kesesakan itu, maka kita harus berseru hanya kepada Tuhan, ya, bukan kepada yang lainnya. Dan kita tunggu Tuhan yang bergerak, karena di sini dikatakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Jadi bukan kita, Tuhan yang akan meluputkannya. Jadi waktu di dalam kesesakan, kita berdoa, berseru kepada Tuhan, dan tunggu Tuhan yang bergerak meluputkan kita. Ya, kalau kesesakan di bahasa Inggrisnya itu trouble, dalam masalah. Ya, berarti orang yang hebat, super, Tuhan udah set on high di ketinggian, tetap mengalami masalah. Ya, pergumulan hidup. Tetapi enaknya jaminan dari Tuhan. Waktu masalah kita berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab dengan meluputkannya. Berarti ada kemenangan di pihak kita. Ayat 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, jadi kehendak Tuhan adalah kita panjang umur. Kenapa panjang umur? Ya karena dunia membutuhkan buah-buah roh kita untuk penuaian akhir zaman ini. Ya, tapi bukan berarti orang yang pendek umurnya itu tidak berkenan kepada Tuhan. Bukan, ya. Itu ada khusus
Tuhan punya skenario kehendak dan kita tidak bisa menghakimi gitu ya. Nah, tetapi secara umum kehendak Tuhan adalah kita panjang umur. Ya. Dan akan ku kenyangkan dia. Ya. Kenyangkan mungkin fisik juga, tapi kalau kekenyangan berlebihan kita gendut juga jadi penyakit ya. Mungkin kekenyangan makan firman bagus sekali ya. Kekenyangan akan pengenalan akan dia bagus juga ya. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah ini terakhir mati ya masuk surga. Jadi Tuhan berikan buktinya ya. Yang kemarin dia pegang tidak akan sia-sia. Tuhan kasih keselamatan itu. Ya. Nah, jadi Mazmur 91 yang begitu lengkap, perlindungannya begitu super, tidak terjadi begitu saja. Dan bukan juga untuk semua orang Kristen. Karena orang Kristen hanya hafal ayat-ayat yang malapetaka tidak menimpa aku, tulah wabah begitu aja. Tetapi itu semua perlindungan tidak gratis, ada syaratnya. Kita udah tahu, Tuhan langsung bukanya di ayat 1 itu syaratnya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, itu syaratnya. Ya, bahasa Inggrisnya, he that dwell in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Jadi syaratnya orang itu harus tinggal permanen di secret place-nya Tuhan, yaitu bayang-bayang Tuhan Almighty, yaitu tinggal di dalam firman-Nya, bergerak di dalam firman-Nya, tidak keluar dari firman-Nya. Maka otomatis perlindungan Mazmur 10 itu terjadi di dalam hidup kita. Ya. Jadi wabah virus corona Tuhan jamin dengan namanya. Tuhan the Most High and the Almighty. Tuhan Maha Kuasa dan Maha Tinggi. Itu yang menjamin corona tidak akan menyentuh hidup kita, roh jiwa tubuh kita, bahkan di dalam rumah kita juga ada pentahiran terhadap semua malapetaka, sakit, penyakit tidak akan menyentuhnya. Jadi jangan khawatir teman-teman, waspada harus, anjuran-anjuran harus, karena kita tidak boleh mencobai Tuhan ya. Tetapi dengan iman, semua yang tidak kelihatan itu Tuhan yang memberikan jaminan. Nah yang kelihatan ya kita harus hati-hati, kita harus tetap minta kekuatan kepada Tuhan. Karena di siang harinya ada destruction wasted at noonday. Ya itu kita juga hati-hati. Ada perusakan di siang hari terhadap sesuatu yang waste, yang lebih boros begitu ya, yang Tuhan tidak kehendaki, itu dapat merusak hidup kita. Oke, jadi ini sekian dulu. Semoga rema firman Tuhan Mazmur 91 ini memberkati teman-teman, dan teman-teman mendapatkan rema dari Mazmur 91 ini, sehingga Mazmur 91 ini terjadi dalam kehidupan kita semua, dan kita diluputkan dari wabah sekarang ini, wabah coronavirus COVID-19. Oke, terima kasih teman-teman. Salam sehat selalu dan jaga keintiman dengan Tuhan, modal utama kita. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita semua. Amin.